Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sekarang saya akan membahas kenapa kita wajib untuk mengetahui ilmu pengetahuan Islam secara hakikat. Ya. Sekarang saya kasih contoh di waktu orang azan memanggil kita untuk sholat. Ya, orang azan itu di waktu mengucapkan Allahu Akbar, kita sebagai makmum juga membalas ucapan itu dengan kalimat yang sama. Allahu Akbar. Kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga mengucapkan seperti itu. Tapi di saat orang azan itu, muazin itu mengucapkan hayyalal shalah, kita mengucapkan apa? Kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Artinya apa itu? Marilah kita mendirikan sholat. Hayyalal sholah. Marilah kita mendirikan sholat. Kita menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang artinya tidak jenis daya dan upaya untuk melakukan sholat kecuali dengan Allah. Nah, jadi kita sanggup melakukan sholat hanya dengan Allah. Artinya dengan lillah. Maksudnya supaya sholat kita bisa khusyuk. Dan selanjutnya dia mengucapkan hayyalal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Siapa yang menuju kemenangan? Orang-orang yang mendirikan sholat. Sholatnya yang khusyuk. Marilah kita menuju kemenangan. Apa jawab kita? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Artinya tidak jenis daya dan upaya untuk mengejar untuk mendapatkan kemenangan itu kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjawab seperti itu. Ya. Karena tidak bisa kita mengejar kemenangan, tidak sanggup kita melakukan sholat kalau tidak dengan Allah. Bagaimana caranya kita sholat dengan Allah? Ya, harus kita dekatkan diri kita kepada Allah tersebut. Cara mendekatkan diri, cara menyatukan diri kepada Allah itu dibutuhkan pengetahuan hakikat. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki ilmu hakikat, kita tidak bisa mendekatkan diri, bahkan menyatukan diri tidak bisa kepada Allah itu. Kita harus sanggup menyatukan, bukan hanya mendekatkan. Kalau orang belajar ilmu agama atau orang mengamalkan amalan ibadah hanya di jalan Allah, itu belum sampai kepada Allah. Jangan sampai kita berdiri di jalan, kita harus sampai di rumahnya Allah itu. Kita harus sampai pada dirinya Allah tersebut. Saya kasih contoh lagi. Andaikan kita ke rumah Bapak Presiden atau ke Istana Negara ingin menemui Presiden. Kalau kita masih di jalan walaupun tujuan kita ke Istana Negara itu, dan bahkan kalau kita sudah sampai di halamannya dan kalau kita sudah sampai di dalam istana, kalau belum bertemu dengan presidennya tersebut, itu belum ada artinya. Yang ada artinya itu siapa yang dituju, kita sudah bisa bertemu dengan dia. Sekedar bertemu, apakah sudah ada hasil? Saya katakan belum. Ya,
harus ada apa kemauan kita yang sudah Dia beri. Itulah yang ada hasilnya. Kalaupun kita ada pertemuan dengan presiden tersebut, dia tidak memberikan apa-apa pada kita, pulang dengan tangan hampa, hasilnya nol. Begitu juga dengan amalan kita kepada Allah tersebut. Ini untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi nggak bisa main-main. Saya katakan ya, jangankan ilmu untuk akhirat, untuk dunia saja kita harus bisa memastikan pekerjaan yang kita laksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya, saya kasih contoh ya, ini menurut pikiran saya. Seseorang angkatan udara mau terjun payung, itu dia sudah sangat yakin kalau payung yang dia pasang atau dia sendiri yang memasang payungnya sudah dipastikan oleh si penerjun payung tadi, kalau itu sudah pasti aman, itu sudah ready. Yang memastikan siapa? Dirinya sendiri. Tidak boleh orang lain. Jadi kalau dia mau terjun payung, dia sendirilah yang memastikan seluruh peralatan yang dia pakai sudah aktif dengan baik. Sudah aktif 100%. Itu hanya untuk terjun payung. Itu hanya untuk dunia. Dia harus yakin kepada dirinya kalau alatnya sudah berjalan, sudah aktif semua, sudah bagus semua, sudah ready semua. Apalagi untuk akhirat, nggak ada cerita kembali. Jadi kita harus bisa memastikan kalau amal yang kita perbuat sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri kita sudah pasti diterima. Harus kita miliki ilmu itu. Ilmu itulah yang terletak di pada bagian hakikat. Nah, jadi kalau kita sudah punya ilmu hakikat, kita sudah bisa mengamalkannya, tidak ada keraguan pada diri kita di akhirat kelak. Setelah kita meninggal, kita pasti masuk surga. Nabi, jangankan kita, Nabi akan orang lain, itu bukan diri kita. Kita yakin junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita yakin dia masuk surga secara langsung. Kita yakin dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ikut dia. Untuk orang lain saja yang bukan diri kita, kita bisa meyakini. Kenapa untuk diri kita tidak bisa meyakini? Kenapa untuk diri kita mau kena proses, ada azab kubur, ada padang mahsyar, ada titisan siratal mustaqim? Kenapa kita mau? Kita harus tuntut ilmunya. Kita harus mengamalkan untuk diri kita, supaya azaban-azaban di akhirat itu tidak sampai kepada diri kita. Bagaimana selamatnya Nabi masuk surga, seperti itu juga kita selamatnya. Nah, jadi itu contohnya bukti kalau ilmu hakikat itu sangat penting. Ilmu hakikat itu sangat perlu untuk kita, bagi kita. Nah, jadi siapa yang bersungguh-sungguh, saya siap memandu saudara, saya siap mengajarkan saudara. Nah, jadi saya kasih tahu lagi, di waktu orang azan mengucapkan marilah kita sholat, hayalal sholah, marilah kita mendirikan sholat, kita menjawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Artinya tidak sanggup jenis daya dan upaya diri kita untuk melakukan sholat kecuali dengan Allah. Bagaimana caranya kita beramal, kita sholat dengan Allah? Tuntut ilmu hakikat agama Islam. Saya pastikan kalau saudara bersungguh-sungguh untuk menuntutnya, pasti dapat. Pasti dapat. Ya, saya yakinkan itu. Saya yakinkan. Siapa yang bersungguh-sungguh, Tuhan akan memberi petunjuk. Kita ini semua orang biasa. Kita bukan rasul, kita bukan nabi. Jadi
dituntut kesungguh-sungguhan kita untuk mencari amalan keselamatan akhirat. Jangan bersungguh-sungguh hanya untuk dunia, hanya untuk mengumpulkan uang, hanya untuk mengumpulkan harta. Sebentar lagi kita pasti akan pergi, akan meninggal. Sebelum nyawa kita diambil yang kuasa, selagi kita masih hidup, kesempatan masih terbuka. Silahkan pikirkan, renungkan. Nah, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah.